Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akhir dari pertemuan besar. Bab 1033, akhir dari pertemuan besar. Xiao Yan mengangguk dan setuju. Ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng Qing'er, tercengang sejenak. Masalah ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan Xiao Yan akan muncul di daftar hitam suku Heaven Demon Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah tidak apa-apa? Haha, Feng tua, tolong santai. Seseorang tidak perlu takut bayangannya bengkok jika berdiri tegak. Saya telah melihat banyak trik kecil untuk menuduh seseorang secara tidak benar setelah mereka kalah. Ini tidak mengherankan. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qing'er di samping sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan. Wajah cantiknya menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata, kamu bisa bersikap tegas. Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkan Anda menanggung akibatnya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum. Mata Feng Qing'er sedingin es. Dia mendengus dingin saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera tergantung di depannya. Itu samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Xiao Yan melirik tetesan darah ini. Darah itu berwarna merah tua, tetapi jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat warna hijau yang sangat samar di dalamnya. Xiao Yan berpikir keras saat melihat pemandangan ini. Darah dari mayat kering misterius jelas jauh lebih padat daripada darah Feng Qing'er. Dari kelihatannya, darah dari mayat kering misterius itu pasti lebih murni dari darah Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er membeku. Jarinya mengarahkan tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiao Yan. Kilau berwarna merah melingkar dipancarkan darinya saat perlahan melilit tubuh Xiao Yan. Xiao Yan dengan jelas merasakan energi yang tidak biasa saat tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan memindai tubuhnya, dan samar-samar dia merasa seolah-olah seseorang sedang mengintip. Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun, dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Baginya yang cukup berani untuk membiarkan Feng Qing'er menggeledahnya di depan umum, wajar saja jika dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Itu secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut beberapa saat sebelum cahaya merah akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er berwajah hijau. Nona Feng, apakah ada hasil? Xiao Yan melirik Feng Qing'er saat dia bertanya. Di mana Anda menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno? Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiao Yan, melakukan pencarian lengkap atas dirinya.
Dia jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. Namun, hasil pencariannya telah menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap darah esensi Phoenix kuno. Jarang sekali ada situasi di mana itu menjadi salah. Ekspresi Feng Zunze di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin, "Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini, Dou Zun, tidak dapat melakukan apapun untuk Anda hanya karena Anda adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan diri mulia ini, Dou Zun, karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix." Wajah cantik Feng Qing'er berubah sedikit ketika dia mendengar tangisan dingin Feng Zunze. Lei Zunze di sampingnya hanya bisa melangkah maju ketika dia melihat ini. "Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman." Tapi, Feng Qing'er menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zunze mengerutkan alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze melindungi Xiaoyan, masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia dapat menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiaoyan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku Heaven Demon Phoenix, kemungkinan bahkan Feng Zunze harus sedikit mempertimbangkan pilihannya. Sayangnya, Feng Qing'er sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia dengan dingin berkata, "Aku tidak akan begitu saja meninggalkan masalah ini." Xiaoyan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan, "Nona Feng sepertinya telah melupakan sesuatu." Sebagai murid utama Wind Lightning Pavilion, saya pikir Anda membenci orang yang menarik kembali kata-kata mereka, bukan? Wajah Feng Qing'er segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak saat melakukannya. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya, "Maafkan aku." Xiaoyan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terlibat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zunze. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zunze dan berkata, "Keke, hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Wind Lightning Pavilion akan dihapuskan, kan?" Sudut mulut Lei Zunze bergerak-gerak sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi dengan amarah, dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Kilatan-kilat berkedip-kedip di matanya saat dia menatap Xiaoyan dengan saksama. Dia berkata, "Karena Feng Zunze, aku tidak akan membawamu ke tugas antara kamu dan pavilion petir angin. Namun, saya harap Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan oleh Anda, Yang Mulia, Dou Zun, ini secara pribadi akan membunuh Anda." Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Zunze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Lei Zunze, yakinlah." Feng Zunze di sampingnya melirik wajah jelek Lei Zunze. Dia menyeringai saat matanya melihat sekeliling dan tertawa. Lei Zunze benar-benar murah hati. Namun, pertemuan besar 4 pavilion akan mengalami kesulitan berlanjut hari ini. Dari segi kekuatan, Wind Lightning Pavilion memang jauh lebih kuat. Kalau begitu, tampaknya posisi pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Wind Lightning Pavilion. Masalah Xiaoyan baru terselesaikan karena kehadiran Feng Zunze.
Terlepas dari betapa tidak inginnya mereka di dalam hati mereka, paling tidak, perlu memberikan wajah Feng Zunze ke permukaan. Dalam hal ini, Feng Zunze secara alami akan membalas sedikit bantuan mereka. Selain itu, nama kosong yang disebut sebagai pemimpin dari 4 paviliun adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, posisi ini tidak memiliki otoritas yang sebenarnya. Kedengarannya bagus. Selain itu, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak ada dari 3 generasi muda paviliun lainnya yang cocok dengan Feng Qing'er. Tentu saja, ini secara alami hanya setelah Xiao Yan dikeluarkan. Dari pertarungan sebelumnya, yang lebih kuat dari keduanya sudah diketahui oleh banyak orang. Ekspresi Lei Zunze menjadi sedikit lebih hangat saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze hanya bisa menganggukkan kepala setelah beberapa saat ragu-ragu. Tanging jelas bukan tandingan Feng Qing'er. Wang Chen, di sisi lain, sudah dilumpuhkan oleh Xiao Yan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Karena Grand Meeting selesai, aku yang dulu tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan berkunjung jika saya punya waktu di masa depan. Feng Zunze tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Lei Zunze. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, itu membentuk elang angin yang sangat besar di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Ayo pergi. Feng Zunze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang besar itu. Mu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah memanggil Lin Yan, yang jaraknya tidak jauh, untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Zunze meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar. Dia berdiri di atas kepala elang saat mengepakkan sayapnya. Setelah itu membawa angin kencang saat membelah udara dengan suara "sus", terbang menjauh dari Wind Lightning Mountain Range. Dalam beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zunze setelah menyaksikan elang besar menghilang. Akhirnya, mereka menangkap murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Zunze pergi, hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Zunze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya, apakah Anda benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya? Saya pasti benar. Namun, saya juga tidak menyadari mengapa saya tidak dapat menemukannya. Feng Qing'er mengangguk dan berbicara dengan kepastian mutlak. Lei Zunze sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan cara yang menyeramkan, kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Heaven Demon Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klan Anda pasti akan turun tangan dan menangkap Xiao Yan. Jika orang-orang dari Paviliun Bintang Jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya. Feng Qing'er ragu sejenak saat mendengar ini. Akhirnya, dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. Karena kamu menolak untuk melumpuhkan gerakan 3000 petirmu sendiri, aku akan menyebabkan kamu tidak dapat menggunakan keterampilan Dou lainnya di masa depan. Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zunze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan beberapa orang di sekitar gemetar. Angin kencang tiba-tiba naik di langit biru yang tenang. Seekor elang besar membawa badai petir saat terbang. Di punggung elang duduk beberapa sosok. Xiao Yan ada di antara mereka. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila di punggung elang.
Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera, dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok membakar dengan keras di tangannya. Apa itu? Sosok Feng Zunze langsung muncul di samping Xiao Yan saat dia bertanya dengan heran. Xiao Yan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke nyala api di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api. Darah ini, yang berisi riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zunze, Mu Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Xiao Yan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Pantas saja itu tidak terdeteksi. Silakan buka. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.